Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Wisnu di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang beberapa soal yang akan keluar ketika penilaian akhir semester nanti. Ya, jadi nanti materinya ada 3. Yang pertama itu ada tentang Pitagoras, kemudian yang kedua ada bangun ruang sisi datar, yang ketiga ada statistika. Dan jumlah soalnya itu ada 20 ya, berupa pilihan ganda. Jadi kira-kira untuk tiap materi itu ada 6 sampai 7 soal. Nah, dan pembahasan soal di video kali ini ya, soalnya bisa kalian lihat di buku LKS pada halaman 61 ya. Jadi penilaian akhir tahun halaman 61 pada buku LKS. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang materi teorema Pitagoras ya. Jadi akan ada 6 soal yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu bunyinya seperti ini. Perhatikan gambar di samping ya. Pernyataan di bawah ini sesuai dengan teorema Pitagoras kecuali, nah, jadi di sebelah kanan ini ada segitiga siku-siku ya. Nah, jadi dia siku-sikunya itu di B. Nah, siku-sikunya di B. Nah, siku-siku itu artinya apa? Ya, dia memiliki sudut sebesar 90 derajat. Nah, dalam segitiga siku-siku ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Yang pertama ada yang namanya sisi miring ya. Nah, AC atau sisi B ini disebut sebagai sisi miring. Nah, seperti itu. Jadi disebut sebagai sisi miring. Nah, kemudian AB ya. AB ini disebut sebagai sisi siku-siku ya. Nah, sisi siku-siku kadang juga disebut sebagai sisi tegak ya, sisi tegak. Nah, begitupun juga dengan sisi atau garis BC ini atau sisi A. Nah, ini juga disebut sebagai sisi siku-siku atau sisi tegak. Jadi di dalam segitiga siku-siku itu ada 2 sisi tegak atau sisi siku-siku dan 1 sisi miring. Nah, seperti itu. Dan nama lain dari sisi miring itu ya disebut sebagai apotema ya. Jadi disebut sebagai hipotenusa. Nah, jadi gitu. Nah, dari sini ya kita mencari pernyataan yang salah. Kita mulai dulu dari opsi yang A. Nah, kita lihat opsi yang A. BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 tambah AB pangkat 2. Nah, pertama ya kita harus tahu bunyi dari teorema Pitagoras itu apa. Nah, jadi bunyi dari teorema Pitagoras itu adalah ya bahwa jumlah atau kuadrat sisi miring ya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Bapak ulangi ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maksudnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Kita lihat segitiga yang ada di sebelah ini ya, yang ada di gambar ini. Nah, sisi miringnya itu adalah AC ya. Sisi miring adalah AC. Nah, jadi nanti AC kuadrat. Nah, kemudian sisi ininya, sisi siku-sikunya atau sisi tegaknya adalah AB dan BC. Nah, maka nanti AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah bunyi dari teorema Pitagoras ya. Sisi miring, kuadrat sisi miring ya, yaitu AC sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Yang mana di sini sisi siku-sikunya adalah AB pangkat 2 ya plus BC pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat opsi yang A ya, BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 tambah AB pangkat 2. Apakah ini benar? Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini BC pangkat 2.
ya, sama dengan sekian. BC itu merupakan sisi siku-siku ya, atau sisi tegak. Nah, apabila kita mencari sisi siku-siku atau sisi tegak ya, itu bukan ditambah ya, bukan ditambah ya, harusnya dikurang. Nah, yang benar itu seperti ini harusnya ya. Yang benar itu adalah BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 tambah AB pangkat 2. Bukan tambah ya, kurang. Nah, kita hapus dulu. Nah, dikurang. Kenapa dikurang? Karena BC ini merupakan sisi tegak atau sisi siku-siku. Kecuali ya, sisi miring baru nanti ditambah atau jumlahkan. Artinya ya, yang salah ya atau tidak sesuai dengan teorema Pythagoras adalah opsi A. Nah, sehingga nanti jawabannya adalah yang A. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang perlu kalian ingat ya, bahwa sisi miring itu jelas yang miring ini ya. Nah, atau di depan sudut 90 derajat itu disebut sebagai sisi miring. Sisanya itu disebut sebagai sisi siku-siku atau sisi tegak. Apabila kita mencari sisi tegak atau sisi siku-siku, maka nanti dikurang ya. Apabila kita mencari sisi miring, itu nanti ditambah atau dijumlah. Nah, seperti itu. Itu jawaban dari yang nomor 1. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Nah, di sini soalnya juga sama ya, masih berkaitan dengan teorema Pythagoras. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang BC adalah berapa sentimeter? Ya, BC itu ini ya. Nah, ini BC. Nah, apabila kita ingin mencari BC ya, maka kita otomatis harus mencari terlebih dahulu panjang AB ya, dan juga panjang AC. Kenapa? Ya, coba kita lihat segitiga ini. Kita gambar ulang dulu segitiganya. Tadi kita kan tujuannya nyari BC ya. Ini BC yang di bawah. Ini BC, atasnya ada A. Ini siku-siku ya, atau 90 derajat. Nah, di sini ya, AB-nya belum kita ketahui. Kita tidak tahu panjangnya itu berapa. Begitu juga dengan AC-nya, kita tidak tahu panjangnya berapa. Otomatis ya, langkah pertama, langkah satunya yaitu kita cari AB-nya ya, kita cari AB. Nah, untuk mencari AB ya, segitiga apa yang kita pakai? Ya, jelas segitiga DBA ya. Nah, segitiga DBA yang kita pakai. Kenapa? Karena di sini ada dua sisi yang sudah diketahui ya, sisi AD dan DB-nya sudah kita ketahui. Kita gambar dulu ya supaya mudah. Nah, kita gambar seperti ini. Ini D-nya di sini, A-nya di atas, kemudian B-nya di sini. Nah, ini 16 cm, kita tulis angkanya langsung ya, 16 cm atau 16. Kemudian DB-nya itu 12. Nah, kita cari AB-nya dulu. Nah, menggunakan Pythagoras. Diingat, apabila kita mencari AB, ini kan artinya mencari sisi miring ya, atau hipotenusa. Nah, apabila kita mencari sisi miring, maka nanti dijumlah. Langsung saja kita tulis rumusnya. AB pangkat 2 sama dengan ya. Ini tidak masalah kebalik ya kalau misalnya ditambah. Jadi AD pangkat 2 tambah DB pangkat 2. Nah, seperti itu. Kita geser dulu ya. Nah, AB-nya kita nggak tahu, jadi tulis saja AB pangkat 2. AD-nya di sini 16 ya. Jadi tulis saja 16 pangkat 2. DB-nya kita sudah tahu 12, jadi 12 pangkat 2. Nah, tinggal kita hitung. 16 pangkat 2 itu artinya nanti 256 ya. Nah, silakan nanti dihitung. 16 pangkat 2 itu artinya 256. Ingat, 16 pangkat 2 artinya 16 kali 16 gitu. Kemudian 12 pangkat 2 itu artinya hasilnya 144. Nah, gitu. Ini kita jumlahkan 256 ditambah 144. Nah, nanti hasilnya 400 nih, ketinggalan pangkat 2-nya. Nah, sama dengan 400. Nah,
Ini ya, supaya pangkat 2-nya itu hilang, maka kita akarkan yang kiri dan kanan. Sehingga nanti hasilnya AB sama dengan akar 400. Nah, seperti itu. Sehingga AB sama dengan 20. Nah, jadi gitu ya. Jadi AB-nya dapat tuh sudah 20. Nah, kita tulis di segitiga ABC-nya. Nah, kenapa dapat 20? Ya, alasannya ya karena 20 pangkat 2 itu sama dengan 400. Nah, seperti itu. Oke, sudah kita temukan AB-nya. Nah, sekarang kita cari lagi yang AC ya. Jadi langkah kedua cari AC atau cari panjang AC. Nah, untuk mencari AC ya kita bisa gunakan segitiga ini, segitiga ACE. Nah, kita gambar dulu segitiganya. Segitiga ACE. Oke, kita balik saja ya supaya sama seperti gambar. C-nya di sini, siku-sikunya di E, kemudian atasnya itu A. AE-nya 24, CE-nya 7. Nah, AC-nya yang kita cari. Nah, di sini sama, kita ternyata mencari sisi miring. Tahu dari mana kita AC ini sisi miring? Ya, karena dia berada di hadapan sudut 90 derajat atau di depan sudut siku-siku. Nah, jelas AC ini adalah sisi miringnya. Nah, kalau misalnya kita mencari sisi miring, itu artinya ditambah. Gitu ya. Jadi nanti langsung ditulis AC pangkat 2 sama dengan boleh kita tulis misalnya AE dulu boleh. AE pangkat 2 tambah CE pangkat 2. Nah, seperti itu. AE-nya di sini 24, tulis 24 pangkat 2. CE-nya 7, jadi 7 pangkat 2. Oke. 24 pangkat 2 itu artinya 576 ya, 576. 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 ya, 49. Ya, kita jumlahkan 576 tambah 49 itu hasilnya 625 ya. Nah, kita hilangkan pangkat 2-nya dengan cara mengakarkan. Jadi akar 625. Nah, sehingga nanti AC-nya itu adalah 25. Kenapa akar 625 sama dengan 25? Ya, karena 25 pangkat 2 itu hasilnya 625. Nah, jadi di sini kita sudah temukan AC-nya adalah 25. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dan terakhir ya langkah ketiga, ya kita geser dulu. Langkah ketiga. Langkah 3. Nah, kita cari BC-nya. Nah, ini adalah perintah soal untuk mencari panjang BC. Nah, segitiga apa yang kita lihat? Yaitu segitiga ABC. Ini kita geser dulu segitiganya. Nah, segitiga ini yang akan kita gunakan. Nah, di sini ya kita mencari BC. Ya, BC itu adalah sisi siku-siku atau sisi tegaknya. Kalau misalnya kita mencari sisi siku-siku atau sisi tegak, itu dikurang. Oke, maka nanti rumusnya gini. BC pangkat 2 sama dengan, tuliskan sisi miringnya terlebih dahulu ya, jangan sampai terbalik. Jadi sisi miringnya dulu yang kita tuliskan. AC pangkat 2 ya, sebagai sisi miring dikurang dengan AB. Nah, gitu. Nah, lanjut lagi, BC pangkat 2. AC-nya di situ dapatnya 25, jadi 25 pangkat 2. AB-nya 20, jadi 20 pangkat 2. Maka nanti BC pangkat 2, 25 pangkat 2 itu nanti hasilnya 625. Ya, bisa dihitung nanti ya. 20 pangkat 2 artinya 400. Oke, langsung kita kurangkan 625 dikurang 400 hasilnya 225. Ya, jadi BC sama dengan akar 225. Jadi BC sama dengan ya 15. Nah, seperti itu. Oke, jadi
kesimpulannya panjang BC itu adalah 15 cm. Nah, jadi ini jawaban akhirnya ya. Nah, seperti itu. Kita lihat, kita geser dulu 15. Nah, jadi nanti jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah A. Oke. Bagi yang masih belum paham ya, bisa diulangi lagi videonya ya, atau bisa bertanya di kolom komentar. Oke, selesai nomor 2, kita lanjut ke yang nomor 3. Oke, nomor 3 ini bentuknya soal cerita ya, tapi masih berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, soalnya Andi berjalan dari rumahnya menuju sekolah. Dari rumah Andi berjarak sejauh 300 meter ke arah timur. Kemudian dilanjutkan 400 meter ke arah utara. Nah, ini ya, artinya kita harus mengetahui arah timur, utara, barat, dan seterusnya itu kemana saja gitu kan. Nah, ini pertama kita buat dulu ya mata anginnya atau arahnya. Nah, mungkin seperti ini. Ke atas itu kan arah utara kan ya. Nah, ke atas arah utara, ke bawah itu selatan. Kemudian kiri itu barat, kanan itu adalah timur. Nah, jadi harus kalian pahami ya arah mata angin seperti ini ya. Jadi timur ke barat, selatan ke utara. Nah, gitu. Nah, kalau sudah kita paham ini, kita boleh gambar ya. Nah, kita gambar dulu nih. Andi berjalan dari rumahnya. Nah, kita gambar dulu Andinya nih. Nah, anggap aja ini Andi ya. Andi berjalan dari rumah menuju sekolah ya. Dari rumah Andi berjalan sejauh 300 meter ke arah timur. Nah, arah timur berartinya ke sana kan? Arah kanan. Ya, berartinya arahnya ke sana, ke kanan. Nih. Berarti di sini nih sekolah nih ya. Nih, anggap aja sekolah gitu. Nah. Kemudian dilanjutkan 400 meter. Oh ya, jaraknya jangan lupa ini 300 meter. Nah, kemudian dilanjutkan 400 meter ke arah utara. Nah, arah utara kemana? Ke atas. Ya nih, utara ke atas. Kita tulis. Nah, kita lanjutkan. Nah, gitu. Berjalan sejauh 300 meter. Ini tadi 400 meter ke arah utara. Oh ya, dia jalannya lanjut 400 meter ke arah utara. Jarak terdekat dari rumah Andi ke sekolah ya adalah, oh, berarti ini sekolahnya bukan di sini ya. Nah, sekolahnya di ujung sini. Nah, gitu. Ini sekolah. Kita buat sekolahnya seperti ini ya. Nah, sekolah. Nah, agar lebih mudah ya, Andi itu berjalan dari rumahnya ke sekolah, maka dia bisa menggunakan ya konsep teorema Pythagoras. Dia sebenarnya bisa aja langsung seperti ini. Nah, dari sini ke sini. Nah, gitu, boleh ya. Agar jaraknya lebih dekat. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti kita cari ya jarak yang ini, yang garis warna hijau ini. Menggunakan apa? Menggunakan ya teorema Pythagoras ya. Anak-anakku sekalian boleh misalnya menamainya dulu ya. Misalnya ini kita sebut aja sebagai A, ini B, ini C. Nah, gitu boleh. Kalaupun tidak ditulis juga boleh ya, bebas aja. Nah, kita cari AC-nya berarti kan ya. Kita cari AC. Nah, AC itu adalah sisi miring. Nah, kalau misalnya kita nyari sisi miring, maka nanti dijumlahkan ya. Kita tulis misalnya AB-nya dulu ya. AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. AB-nya itu 300 ya. Jadi 300 pangkat 2. BC-nya itu 400, jadi 400 pangkat 2. Oke, mungkin kita geser ke sebelah ini saja ya, kanan. Nah, lanjut AC pangkat 2, 300 pangkat 2 itu berapa? 9 ya, 90.000 ya. Nah, nolnya kan jadinya 4. Nah, 90.000 beri titik aja supaya kelihatan. 400 pangkat 2 itu artinya 160.000. Tulis. Nah, dijumlahkan
maka nanti hasilnya adalah 250.000. Nah, sehingga nanti AC sama dengan akar 250.000 ya. Nah, jangan bingung kalau misalnya angkanya terlalu besar seperti ini ya. Kita lihat yang bagian depannya aja ya. Nolnya diabaikan terlebih dahulu, kita lihat angka 25. Akar 25 itu ya adalah 5 gitu kan. Nah, 5. Ini nolnya ada 4. Nah, dibagi 2 ya, maka nanti hasilnya 500. Nah, cara cepatnya seperti itu ya. Jadi nolnya nanti dibagi dengan 2. Nah, jadi 500. Oke, sudah selesai. Jadi nanti AC-nya panjangnya 500. Jadi jarak terdekat rumah Anbi ke sekolahnya adalah 500 meter. Ya, jadi jawabannya nanti adalah A. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Masih dengan soal teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku sama kaki, jika panjang sisi-sisi tegaknya 15 cm, maka panjang hipotenusa atau sisi miringnya adalah berapa cm? Nah, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari ya ini ya, perbandingan. Nah, jadi nanti kita menggunakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Maksudnya seperti apa? Ya, pertama ya, ini Bapak buat dulu gambar segitiga siku sama kakinya. Nah, anggap aja seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita namai aja, namanya A, B, C. Oke. Misalkan AB dan AC-nya ini adalah sama ya. Nah, ini artikan sama kaki ya. Ya, jadi kakinya ini sama. Kakinya yang mana? Yaitu AC dan AB. Nah, kalau misalnya mereka ini sama kaki, ya otomatis nanti di sini ya jelas kalau di sini 90 derajat. Ini kita hapus dulu ya. 90 derajat. Nah, di sini 90 derajat. Di sini 45, di sini juga 45. Kenapa? Karena kakinya ya sama. Karena kakinya sama, maka sudutnya sama. Ya, kakinya kan ada 2 ya. Maka 90 bagi 2 45, 45. Nah, gitu. Nah, adapun untuk perbandingannya bisa kalian ingat seperti ini ya perbandingannya. Jadi AC berbanding AB berbanding BC itu sama dengan 1 banding 1 banding akar 2 ya. Kalau ini 1 ya. Jadi kalau misalnya AC nya 1, AB nya juga 1. Miringnya berapa? Akar 2. Nah, seperti itu. Oke. Misalnya nih Bapak punya gambar yang lain, misalnya seperti ini. Ini sama ya, segitiga sama kaki juga, siku-siku sama kaki maksudnya. Misalnya di sini Bapak punya panjangnya 2 cm. Ini otomatis 2 cm. Ininya berapa? 2 akar 2. Nah, gitu aja ya. Jadi mudah. Nah, sekarang kita selesaikan yang nomor 4 ini. Ya, kita boleh gambar dulu nomor 4 ini seperti apa. Boleh diberikan huruf, boleh juga langsung ya. Nah, ini kurang sama kakinya. Ya, misalnya seperti ini. Ini kakinya. Ya, atau di sini katanya sisi tegak ya. Ya, intinya sisi tegak itu bukanlah sisi yang miring ya. Nah, ini sisi siku-sikunya. Kalau ini 15 cm, di sini 15 cm. Miringnya berapa? Ya, miringnya berartinya 15 akar 2 cm. Nah, gitu aja ya. Jadi mudah. Jadi kalau di sini 15, ini 15, ini 15 akar 2. Nah, gitu. Ini cara pertama ya. Ini cara yang paling mudah yang bisa kalian gunakan. Nah, cara yang kedua gimana? Kalian bisa menggunakan perbandingan ya. Kita bisa menggunakan perbandingan. Misalnya seperti apa? Nah, jadi gini. Di sini tadi kita buat lagi ya segitiganya. Nah,
Misalnya tadi kita tulis di sini, kita beri nama aja ya. A, B, C. Ini 15, maka ini 15. Nah, coba kita perhatikan segitiga ini. Ya, yang ini dengan segitiga yang ini. Nah, gitu. Ini Bapak hapus dulu ya supaya tidak mengganggu. Nah, karena ini contoh tadi ya. Nah, rumus asalnya ini yang Bapak beri warna hijau. Misalnya nih kita tulis AC per AB. Jangan AC per AB ya. Kita cari yang lain. Karena kita di sini nyarinya sisi miring, beratnya BC yang kita cari kan. Nah, BC per, boleh pakai AB, boleh pakai AC, bebas aja ya, nggak masalah kalau beda. Nanti jawabannya sama. Jadi BC per AB. Nah, gitu. BC itu apa? Yang miring kan? Nah, ternyata yang miring di sini adalah akar 2 ya. Nah, akar 2 tulis aja langsung akar 2. AB itu apa? Yang di bawah atau sisi tegaknya. Berapa? 1 angkanya. Nah, tulis gitu 1. Nah, kebetulan di sini AB-nya juga sudah kita ketahui ya, 15 ya. Ini boleh kita hapus. Atau di selanjutnya aja boleh ya. Jadi BC per 15 sama dengan akar 2 per 1 ya. Nah, cara ngalinya gini ya. BC dan yang di hadapannya diabaikan dulu. Jadi kita lihat ini dulu nih. Nah, ini dikali baru nanti dibagi dengan ini. Itu ya. Bapak ulangi. 15-nya dikali dengan akar 2 baru dibagi 1. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah BC 15-nya dikali akar 2 ya, dibagi 1. Nah, nanti hasilnya adalah BC 15 kali akar 2 kan 15 akar 2 ya. Nah, dibagi 1 ya sama. Jadi 15 akar 2. Nah, gitu. Jadi jawabannya tetap ya 15 akar 2. Nah, seperti itu. Tapi Bapak sarankan jelas menggunakan cara 1 ini ya, karena soalnya kan pilihan ganda nanti. Jadi kalau 15 di sini 15, ini 15, maka di sini atau sisi miringnya 15 akar 2. Nah, seperti itu aja. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Oke. Perhatikan segitiga di bawah ini, panjang AB adalah berapa sentimeter. Nah, ini kita menggunakan perbandingan juga ya, yaitu perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90 derajat. Nah, ini mungkin langsung Bapak gambarkan perbandingannya seperti apa. Misalnya ya, ini kita punya segitiga ini. Nah, gitu. Ini misalnya 90 derajat ya. Kemudian di sini misalnya 30 derajat. Kemudian bawahnya 60 derajat. Nah, kita beri nama misalnya apa ya? ABC, boleh ABC. Nah, perbandingannya seperti apa? Perbandingannya seperti ini. PQ berbanding, bukan PQ ya, namanya tadi kan ini AB ya. AB berbanding AC berbanding BC. Ya, perbandingannya apa? AB-nya itu 1. Nah, kemudian AC-nya itu adalah akar 3 ya. Nah, kemudian yang terakhir sisi miring atau BC-nya itu adalah 2. Nah, ini perbandingannya. Boleh kita tulis di sini. Ini 1. Ini tadi AC akar 3. BC-nya 2. Nah, gitu. Oke, sekarang kita langsung ke soal ya. Kita langsung soal. Kita gambar aja ulang ya. Kita gambar ulang. Di sini 90 ya. A, B, C. Ini 60, ini 30. BC-nya 10 cm. Oke, di sini kita diperintahkan untuk mencari AB ya, untuk mencari AB. Tulis aja langsung AB. Kita fokus dulu ke gambar yang ini ya, ini nanti dilihat. Nah, ini dulu kita fokus ke sini, baru nanti ke sini.
AB itu adalah yang kita cari. Nah, di gambar ini apalagi yang diketahui selain AB, yaitu BC. Kita tulis saja AB per BC. Jadi kita tulis yang diketahui terlebih dahulu ya. AB itu adalah dari soalnya, BC itu adalah angka atau panjang garis yang diketahui pada soal. Nah, sekarang kita lihat AB. AB itu kan dia antara angka 90 dan 30 kan? Ya, di sinilah angkanya. Nah, AB itu adalah garis yang kiri kanannya itu ada sudut 90 dan 30. Nah, berarti kita ambil ini. Yang 90 dan 30 kan akar 3 tengah-tengahnya. Berarti di sini nanti tulis akar 3. Nah, ini harus diperhatikan ya, jangan sampai nanti terbalik ya, bukan satu yang diambil. Ya, jadi akar 3. Kenapa? Karena di sini AB-nya itu adalah samping kirinya 90, samping kanannya 30. Ya, berarti kiri kanannya 90 dan 30. Yang kiri kanannya 90 dan 30 apa? Akar 3. Nah, gitu. Jadi tulis akar 3. BC ya, BC itu kiri kanannya 60 dan 30. Yang di sini mana 60 dan 30? Yang ini, yang sisi miring, berartinya 2, tulis 2. Nah, gitu aja. Ya, kita lanjut. AB-nya belum tahu, kita tulis tetap AB. BC-nya itu 10. Ininya tetap akar 3, 2. Ya, ini sama kayak tadi ya. Ini kita kalikan. Ini nanti kita bagi. Jadi nanti AB sama dengan 10 kali akar 3 ya per 2. Nah, jadi nanti AB sama dengan, ini langsung bisa dibagi ya, 10 bagi 2 5. Nah, 5 akar 3. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D ya, 5 akar 3. Nah, seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang tidak paham ya, diulang lagi videonya atau boleh bertanya di kolom komentar. Bisa juga chat Bapak. Kita lanjut ke soal yang terakhir ya, soal nomor 6. Ya, ini adalah soal cerita ya, yang cukup panjang ya soalnya. Walaupun nanti penyelesaiannya sebenarnya singkat ya. Kita baca dulu soalnya. 95% komoditas perdagangan dunia melalui sarana transportasi laut dengan menggunakan sekitar 50.000 kapal tanker, kapal-kapal pengirim, dan pengangkut barang raksasa. Sebagian besar kapal-kapal ini menggunakan bahan bakar solar. Para insinyur berencana membangun tenaga pendukung menggunakan angin untuk kapal-kapal tersebut. Usul mereka adalah dengan memasang layar berupa layang-layang ke kapal dan menggunakan tenaga angin untuk mengurangi pemakaian solar serta dampak solar terhadap lingkungan. Ya, jadi ini gambarnya ya, ini kita gambar dulu dah supaya lebih besar dan terlihat. Ini berapa ya? 45, 90, 150. Kita tulis dulu. 45 90, kemudian panjangnya sini, tingginya ini 150 meter. Nah, seperti itu. Oke, nah dari sini saja kita tahu ya bahwa nanti ini membentuk segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa Bapak bisa tahu? Karena di sini pertama ya 90 derajat siku-siku, di sini 45. Kalau di sini 45, di sini 45 juga. Nah, maka nanti di sini menggunakan ya perbandingan pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kita lanjut pada soalnya. Dari hal tersebut, kira-kira panjang tali layar dari layang-layang agar layar tersebut menarik kapal pada sudut 45 derajat dan berada pada ketinggian vertikal 150 meter seperti diperlihatkan pada gambar adalah oke. Artinya ditanyakan berapa panjang talinya. Oh, tali ini yang ini nih, ini talinya. Nah, artinya kita mencari sisi miringnya kan. Nah, kita mencari sisi miringnya. Ya, artinya ini kita ini ya, kita tulis saja pakai perbandingan tadi. Ini 150, di sini 150. Miringnya berapa? Pakai cara cepat tadi aja ya. Artinya 150 akar 2. Nah, seperti itu. Jadi 150
akar 2 ya. Maka nanti tulis saja panjang tali. Panjang talinya itu adalah 150 akar 2. Oke. Cuma di opsi jawaban ini kan nggak ada akar ya. Nah, berarti kita ubah akarnya. Ya, kita ubah akarnya dulu. Akar 2. Akar 2 itu pakai koma ya. 150 dikali akar 2 itu 1, hilang. Akarnya hilang ya. 1,414 ya. Ya, bagi kalian yang masih bingung ya, ini nanti kita tidak bisa menghitung manual ya, jadi harus menggunakan kalkulator untuk akar 2-nya. Nah, sampai sini saja cukup ya. Jadi 150 dikali dengan akar 2 itu hasilnya nanti adalah 212 ya, 212,13. Nah, ini dibulatkan aja jadinya 212 meter. Nanti jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu koma ketika hasil akhirnya ya, kita bulatkan saja ya, menjadi 212 meter. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Oke, mungkin sekian ya pembahasan kita di video kali ini. Nanti di video yang lain kita akan bahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang masih bingung dengan soal-soal yang tadi Bapak jelaskan ya, bisa ditonton ulang videonya. Kemudian kalau misalnya memang benar-benar tidak paham, bisa bertanya melalui chat ya. Nah, seperti itu. Karena nanti ya soal-soal penilaian akhir semester beberapanya akan Bapak ambil dari sini. Hanya saja mungkin nanti angkanya akan Bapak ganti. Oke. Sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.